Ocon dan banyol. Ocon artinya setiap waktu orang saling berkelakar, kemudian banyol artinya kelakar itu berakhir dengan canda dan tawa. Sehingga politik di Jawa Barat itu politik hehei dede. Hehei artinya senyuman, tertawa, kemudian dedeh artinya tangisan. Seluruh rangkaian kehidupan itu selalu diisi dengan dua puncak kegiatan manusia, yaitu kebahagiaan yang ditandai dengan senyuman dan tawaan, dan kebahagiaan juga yang ditandai dengan jatuhnya air mata. Untuk itu, perspektif ke depan, tugas-tugas kita semua, bukan hanya tugas saya dan Kang Erwan, tapi tugas seluruh masyarakat Jawa Barat adalah mewujudkan seluruh mimpi indah masyarakat Jawa Barat yang ada dalam kalimat gemah ripah repeh rapih. Gemah ripah artinya masyarakatnya cukup sandang, cukup pangan, cukup papan. Repeh rapih artinya masyarakatnya tentrem ayem, ngahna ngahning, ngeunah nyandang, ngeunah nyanding, tapi montong nyandung. Ti peuting, ti berasare, ti beurang, ngeunah dahar. Itu ciri khas orang Jawa Barat. Untuk itu seluruh kinerja itu pasti akan diwujudkan secara bersama-sama sejak hari ini yang disebut dengan masa transisi. Masa transisi adalah masa membangun komunikasi Nah, inilah pidato yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi saat menyampaikan visi misinya untuk pencalonan Gubernur Jawa Barat. Beliau menyampaikan materi sesuai yang ada di lapangan, kebutuhan yang ada di lapangan, dan masalah-masalah yang terjadi di lapangan seperti apa. Beliau langsung menampung semua aspirasi dari masyarakat, yaitu dari lapangan. Makanya wajar beliau segala mau ngisi rapat atau menyampaikan isi pidato tidak menggunakan teks atau tidak menggunakan tulisan atau tidak menggunakan materi secara rinci. Itu semua beliau sampaikan sesuai yang ada di lapangan. Nah, inilah pemimpin yang harus kita support terus. Bahkan beliau ini setiap pidato atau kampanye tidak berisi dengan janji. Bahkan beliau ini kebalik dengan istilahnya kampanye-kampanye yang lain itu hanya mengubah janji-janji saja. Beliau itu sudah melaksanakan di lapangan, baru disampaikanlah visi misinya. Nah, kalau istilahnya pejabat-pejabat, calon pejabat, mereka menyampaikan janji-janjinya dulu, program-programnya dulu, tanpa ada perencanaan yang matang, makanya amburadul. Nah, itulah keunikan Kang Deddy Mulyadi, kelebihannya seperti itu. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini akan mengkolaborasikan sistem pemerintahannya secara kultur, khususnya budaya Sunda ya, tatanan Sunda dengan dikolaborasi dengan pemerintahan yang sekarang. Nah, itu mungkin Kang Deddy akan menerapkan sistem program di sini seperti itu. Karena tujuan Kang Deddy Mulyadi yaitu untuk satu gemah ripah. Gemah ripah itulah genah imahanana kalau orang Sunda mah. Genah tempat tinggalnya, sandang pangan, dan semua istilahnya kebutuhan ekonomi. Ya, boleh dibilang Kang Deddy Mulyadi ini akan melaksanakan dan menanamkan program sistem kemanusiaan, sistem mental. Tahu sendiri kan kalau mental orang bangsa Indonesia ini seperti apa. Buang sampah aja masih sembarangan kan. Ya, tidak menafikan diri, saya sendiri juga masih lah kita buang sampah sembarangan. Ya, tapi tidak terlalu memperburuk keadaan lingkungan, tidak.
Ya, secara gamblangnya Kang Deddy Mulyadi ini akan menciptakan sistem gotong royong, akan menghidupkan kembali sistem gotong royong yang bermasyarakat, bahu-membahu, dan saling tolong-menolong ya. Makanya zaman sekarang ini udah pada susah ya, sulit menemukan sifat gotong royong. Karena dengan gotong royong itu adalah salah satu kunci untuk keberhasilan atau kemajuan suatu program dan kemajuan dari setiap daerah-daerah, yaitu dengan gotong royong. Seperti video berikut ini akan saya tampilkan, di mana Kang Deddy Mulyadi terjun ke lapangan mengatasi atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Terutama yang kemarin terjadi ramai di media sosial tentang sekolah atau sekolahan yang menahan ijazah-ijazah siswa dan demo-demo siswa yang ada di daerah tertentu. Seperti apa videonya, yuk kita simak. Selesai kan? Dan saya ngasih support tuh, satu orang saya kasih honor 2 juta untuk sampai selesai. Ya. Dugaan pungli sendiri Pak? Pungli apa sih? Oknum guru gitu di lapangan. Apa gurunya? Katanya minta beras gitu, kan viral juga itu di. Ada yang siapa yang minta beras? Ya kurang tahu gitu ya. Ada guru minta beras, gurunya siapa? Sebutin dong. Tapi ada nggak gitu maksudnya? Kalau saya tanya ke murid nggak ada tadi. Saya kan tadi langsung ke murid kan nanya, ada pungutan nggak? Nggak ada. Gitu. Yang jajan iya. Kalau ada guru yang pungutan segala macam, sampein aja gurunya siapa. Izin Pak Kup, apa? Info dari kementerian katanya ada perbedaan data yang diinput oleh SMA 4. Iya, perbedaan kita perbaiki lah, ya. Kan hari ini siswa harus diselamatkan, kemudian orang diberikan kesempatan kerja, ya. Perbedaan-perbedaan kita perbaiki, dan kalau perlu tim untuk membantu mendorong agar ini cepat, saya kirim tim 100 orang, satu siswa, kan gampang. Yang penting diminta passwordnya. Soal satu lagi Pak Kup, apa? Soal ijazah. Ijazah Bu, masih ada ditahan ijazah? Nggak ada. Untuk sekolah swasta. Untuk sekolah swasta kan saya udah jelas. Saya minta untuk segera diserahkan, ya kan? Kemudian setelah itu kami akan mengevaluasi bantuan provinsi dengan 2 variabel pilihan. Apakah diserahkan ke sekolah atau kami bikin beasiswa untuk siswa tidak mampu yang sekolah di sekolah swasta. Tetapi sekolah swasta bukan sekolah swasta yang mahal, tapi sekolah swasta yang standar. Pak, kok bisa berbarengan Pak? Entry ini, kalau ini melakukan demo, kalau sekolah lain tidak. Karena kenapa? Ya itu ini. Dan baru tahun ini gitu, baru terjadinya gitu. Baru terjadinya. Kan sudah disampaikan tadi, ada kelalaian dari sekolah tidak menyiapkan tenaga dengan cukup, itu kelalaiannya. Kalau tenaganya cukup disiapkan banyak, mungkin udah selesai. Ya. Berarti total tunggakan ijazah itu mau digelontorin via Gini, nanti udah kita hitung berapa tunggakan siswa terhadap sekolah, nanti kita verifikasi bener nggak tunggakannya sekian, nanti kita bayarkan. Setelah itu programnya saya rubah, tidak lagi dalam bantuan ke sekolah, tapi dalam bentuk beasiswa kepada siswa. Oke, makasih Pak Kup. Terkait jalan jelek Pak di Karawang banyak. Jalan jelek saya sudah sampaikan, jalan Karawang Timur keluar dari tol Karawang hancur, ya kan? Jujur lah, itu kewenangannya jasa marga. Untuk itu jasa marga segera perbaiki jalan itu jalannya tinggal 1/4-nya, dan itu kewenangannya. Dan tiap hari kan kita bayar jasa marga, kita bayar tol loh, nggak pernah nganjuk kok, ya. Terus jalan-jalan katanya ada 18% jalan di Karawang yang. Ya kalau yang kewenangan kabupaten sudah saya arahkan, kan Karawang besar tuh mendapat alokasi dana bagi hasil pajak kendaraan bermotornya lebih dari 300 miliar. Itu kan tinggal distimulus dengan pendapatan lain, dia bisa nganggarin 500 miliar, saya pikir selesai. Ya, yang provinsi sudah jelas, kita akan bereskan tahun ini ingin mencapai 93%. Tapi karena kemarin kepala PU-nya ketika saya sampaikan sanggup nggak 4,7 miliar triliun, dia nggak sanggup karena waktu mepet, kan anggarannya belum masuk dalam sistem. Nah kemudian itu perlu namanya perubahan anggaran. Nanti selesai perubahan anggaran sekitar bulan Mei atau Juni, waktunya nggak cukup. Tapi kalau saya kemarin dari Januari udah selesai, ya. Oke, ya udah, kepala sekolahnya udah sedih, gurunya suruh entry, jangan ganggu lagi ya, siswanya biar bisa masuk PTN. Ke Dinas Pendidikan Provinsinya, emang nggak Ibu? Ya.
Ini lagi bangun apa, Bu? Masjid Bapak, Masya Allah. Oh, masjid. Belum selesai Bapak, Masjidnya didapat dari dana apa? masyarakat dulu. Oh, dulu masyarakat sempat ngasih bantuan lah ya lewat Ya. orang tua siswa. Ya ini dulu, terus udah nggak layak lagi dipakai, mau mau rubuh, jadi ini kan dirubuh. Sekarang nggak bisa terusin karena dananya nggak ada. Nggak ada sama sekali. Karena kan mungut nanti jadi masalah. Iya. Ya itu dalam surat aja. Ya. Nah, itulah teman-teman, saudaraku semua, seorang sosok Kang Deddy Mulyadi, cara menyelesaikan masalah dan merencanakan suatu program pemerintahannya, ya seperti itu, terjun ke lapangan, tidak omon-omon saja. Itu ya luar biasa Kang Deddy Mulyadi. Oke guys, sampai situ dulu ya. Saya melihat keluar ke langit tuh ada fenomena alam guys, awan yang berlapat kaligrafi Allah ya. Ini saya tunjukin bentar ya guys. Ininya tuh Awan ngelapat Allah nih udah pecah awannya, luar biasa. ya, itu tuh Masya Allah, tabarakallah. Gimana kesan Bapak Masya Allah. mengenai fenomena alam ini, awan melapat Allah gimana? Ya, itu semua karena sudah ciptaan Allah. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa mensyukuri, mendoakan semoga kejadian ini merupakan sudah qadar Allah. Ya. Jadi kita sebagai manusia harus bersyukur, harus ikhlas, Iya, benar. harus selalu mendoakan semoga apa yang kejadian ini merupakan Amin, amin. fenomena alam, dan itu semua karena Allah yang punya hajat. Kita tidak bisa sebagai manusia hanya bisa mendoakan. Terima kasih. Iya, amin. Dan fenomena ini sekarang masih berlangsung Pak ya? Tuh Pak, lihat aja Pak tuh. Luar biasa Pak ya? Luar biasa. Ini bukan editing ya, bukan editing AI ya, bukan ya? Bukan. Itu semuanya karena Allah. Jadi Iya, luar biasa. kita saya ulangi lagi, kita manusia cuma bisa berusaha. Kalau kejadian ini merupakan ya fenomena alam. Ya, Itu fenomena aja, kan? alam. Oke, siap. Makasih Pak ya. Nuhun sami-sami. Atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak tahu. Salam. Nah, oke guys, teman-teman, sahabat muslim semua, itulah fenomena alam di luar sana. Dari tadi saya bikin konten, saya lihat keluar ada lapad Allah gitu ya. Saya biarin aja. Tadi sempurna banget tuh sebelum pecah, bentuk kaligrafi awan lapad Allah itu sempurna. Nah, cuman saya tanggung lagi bikin konten, ya udah saya masuk keluar, nah ini agak pecah. Tadi itu terbentuk bagus sempurna lapad Allah. Nah itulah kudratullah ya guys. Semua hak Allah dan ciptaan Allah. Kita sebagai manusia hanya untuk mensyukuri apa menasihati tadi kata Bapak Boy. Oke, terima kasih untuk reaksi video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.